Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan di mana di antara 12 bulan yang Allah sediakan kepada kita, ini adalah bulan yang sungguh mulia. Kehadirannya dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim sedunia. Ramadan ibarat sebuah bulan yang kalau kita ingin berharap, maka seluruh bulan di dalam 12 bulan ini hanyalah isinya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu sungguh dinanti? Minimal ada dua momentum, Bapak Ibu sekalian. Ada dua momentum yang menjadikan bulan Ramadan ini dinanti-nanti oleh umat Islam sedunia, yaitu momentum berbuka puasa dan momentum makan sahur. Kenapa itu menjadi momentum yang dinanti-nanti? Coba Bapak Ibu bayangkan, kita makan sahur dalam waktu yang bersamaan di seluruh dunia. Kita makan berbuka puasa dalam waktu yang bersama seluruh dunia, tanpa kita sadari. Jadi seluruh umat muslim di dunia itu melakukan berbuka dan bersahur dalam waktu yang sama. Dan ini tidak pernah terjadi di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Kita punya gaya makan sendiri, tetapi di dalam bulan Ramadan kita semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan pada waktu yang sama di saat berbuka dan makan dan waktu yang sama saat kita sahur. Ini keistimewaan yang tidak ada didapatkan di bulan-bulan lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh cerita, minimal ada 3 hal yang menjadikan keberkahan di dalam kita berbuka puasa. Di antara keberkahan yang sungguh banyak, mungkin saya bisa rangkum menjadi 3 hal. Apa itu 3 hal yang membuat berbuka puasa itu menjadi berkah? Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah nikmatnya seseorang ketika bisa makan dan minum di saat berbuka puasa. Coba Bapak Ibu bayangkan, 12 jam lebih. Bahkan di negara yang lain ada lebih dari 12 jam kita tidak makan dan minum. Lalu kita bertemu dengan makanan dan minuman yang kita sukai. Begitu indahnya. Jangankan makanan yang enak, satu teguk air putih saja menjadi sesuatu bagi kita ketika kita berbuka puasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah nikmatnya berbuka puasa. Ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita saat kita berbuka puasa. Keberkahan yang kedua saat kita berbuka adalah di mana Allah menjanjikan kepada kaum muslimin yang berbuka puasa, di mana doa-doanya tidak akan pernah Allah tolak, di mana doa-doanya selalu Allah kabulkan. Allah mengatakan kepada lewat lisan nabinya bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan Allah tolak, di mana 3 orang ini pasti Allah kabulkan doanya, yaitu pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang terzolimi. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa, di mana dia saat berbuka puasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sisihkanlah waktu kita saat berbuka itu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang yang berbuka puasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat beduk maghrib tiba, batalkan puasa kita. Lalu sempatkanlah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala.
yakinlah bahwa permintaan kita saat kita berbuka puasa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang ketiga ketika kita melaksanakan ibadah berbuka puasa yaitu Allah setarakan berbuka puasa kita dengan berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lewat sebuah hadis qudsi bahwa ada dua kenikmatan yang sangat luar biasa yang diterima oleh seorang yang berbuka puasa. Yang pertama adalah berbuka puasanya, dan yang kedua adalah bertemunya dengan wajah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pahala dari ibadah puasa. Luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa kita terima, sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan selain di bulan Ramadan. Makanya 3 hal tadi minimal itu menjadi sebuah keberkahan bagi kita ketika kita melakukan berbuka puasa pada di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bicara tentang buka puasa, maka kita lihat bagaimana keberkahan di dalam sahur. Saya juga akan menyebutkan minimal 3 hal apa keberkahan di dalam sahur. Keberkahan pertama ketika kita bersahur adalah perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang perbanyak untuk kita melakukan istighfar, di mana Allah janjikan juga dengan semakin banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat istighfar kita, lewat mohon ampunnya kita pada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sahur. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Ini keberkahan yang luar biasa. Di mana di luar Ramadan kita sulit sekali untuk melakukan istighfar di waktu-waktu ini. Keberkahan kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah mengatakan di antara waktu-waktu yang istijabah untuk berdoa adalah berdoa di waktu sahur. Ini ada keberkahan yang sangat luar biasa. Ketika di luar bulan Ramadan, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbanyak ibadah di sepertiga akhir malam. Di mana sepertiga akhir malam itulah saatnya kita banyak bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sahur ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita bangun dan juga banyak-banyak bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah waktu-waktu sahur kita sedemikian mungkin. Ketika kita sahur, maka kita berikan waktu saat kapan kita berdoa. Bisa kita lakukan sekitar 10 atau 15 menit menjelang sahur selesai. Disitulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, inilah waktu yang sangat mustajab di antara waktu-waktu yang lain saat kita berdoa. Ada yang ketiga, keistimewaan makan sahur, keberkahan makan sahur adalah ternyata Bapak Ibu sekalian, sahur itu akan mampu mencegah dari akhlak-akhlak yang buruk. Kenapa? Ketika kita makan dan minum pada saat sahur, itu akan menurunkan syahwat kita, nafsu kita, saat kita dalam kondisi lapar di siang hari. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menganjurkan bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Mudah-mudahan 3 keberkahan ini, baik sahur dan berbuka, menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik dan kita akan mendapatkan nilai yang sungguh luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.